Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya, oke, luar biasa. Nah, saat ini kita akan memulaikan kegiatan pembelajaran. Seperti biasa kita awali dengan doa. Dan saya mohon kesediaan salah satu siswa untuk menuntun kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Ya, silakan. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Iya, baik. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang bersedia untuk memimpin lagu nasional? Ya, silakan. Ini. Ya, masih semangat? Masih semangat? Semangat? Baik, nah adik-adik, seperti yang ada di dalam lagu tadi, ya, lagunya pemuda pelajar, giatlah belajar. Artinya adik-adik sebagai pelajar harus giat belajar. Tentunya kalian memiliki cita-cita. Nah, bagaimana menggapai cita-cita itu? Harus belajar. Kalau Angga mengatakan cita-citanya ingin menjadi apa? Orang sukses atau orang kaya. Ada yang cita-citanya ingin jadi pelajar, jadi perawat. Nah, maka harus belajar dengan baik, belajar dengan tekun, agar apa yang dicita-citakan boleh tercapai. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ya, silakan Mas Mini. Sana berdiri. Pelajaran minggu lalu bercerita tentang cerita hikayat. Bercerita tentang hikayat. Apa yang Mas Mini pahami tentang hikayat yang sudah dipelajari? Dalam cerita hikayat ada kemustahilan tokoh, kesatuan cerita, istana sentris. Iya. Baik, ya, bagus. Silakan duduk. Ada yang lain masih ingat tentang pembelajaran yang lalu? Ada? Ya, coba silakan. Yang diteladani Ibu Bestari adalah Ibu Bestari memiliki tokoh yang baik dan tidak mendendam terhadap orang yang menyakitinya. Iya. Baik, ya. Hebat. Nah, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang hikayat. Di dalamnya ada kemustahilan, ada kesaksian tokoh, dan ada istana sentris. Pada tokoh Purbasari, ya, ada hal yang penting boleh kita teladani, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Yang diteladani dari Purbasari itu adalah orang yang baik. Nah, mengapa dikatakan baik? Dia tidak mendendam kepada orang lain yang memusuhinya. Nah, berbicara tentang keteladanan itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada saat ini. Nah, jadi kita akan belajar tentang keteladanan dari seorang tokoh lewat materi yang akan kita pelajari, yaitu materi
biografi, ya, teks biografi. Saya minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran tentang pelajaran kita yang akan kita pelajari saat ini. Siapa yang bersedia? Ya, silakan, Arta. Terima kasih atas kesempatannya. Materi pembelajaran. Teks biografi. Kompetensi dasar menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi 4.14 mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Indikator pencapaian kompetensi 3.14.1 adalah peristiwa pembelajaran pendidikan karir perjuangan dalam biografi tokoh. 4.14.1 menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu diajar dewasa. Oke, baik. Silakan duduk, berikan tepuk tangan. Nah, adik-adik, jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini ada dua hal. Yang pertama, menelaah peristiwa. Peristiwa itu sama dengan suatu kejadian tentang perjalanan pendidikan, kemudian karir, kemudian perjuangan. Ini berkaitan dengan seorang tokoh. Nah, yang kita akan bahas adalah tokoh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, yang kedua adalah menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Jadi ini yang akan kita capai setelah kegiatan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran, nilai yang akan kita ambil adalah nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan juga ada nilai keterampilan. Jadi ada nilai yang berkaitan dengan sikap, ada nilai yang berkaitan dengan religius, kemudian ada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi kalau nilai sikapnya yang berkaitan dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nilai religius adalah kalian mengawali segala sesuatu dengan doa dan mengakhiri segala sesuatu dengan doa atau mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian untuk nilai pengetahuan itu akan diambil dari kalian menjawab soal yang akan disajikan sebentar. Kemudian keterampilannya adalah Anda menuliskan hal yang diteladani, kemudian akan dilihat bagaimana kalian menggunakan kata-kata, memilih kata yang digunakan dalam kalimat, menggunakan tanda dan menggunakan tanda baca. Nah, tadi sudah dibagi dalam 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi ini adalah kelompok diskusi yang akan mendiskusikan tentang permasalahan yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh belajar tentang materi pada saat ini, Bapak akan membagikan soal sebagai soal pretest.
Silakan dikerjakan yang menjawab soal yang sudah Bapak bagikan. Berikan waktu 5 menit, silakan dijawab. Ini adalah menguji kemampuan awal kalian atau biasa disebut dengan pretest. Nah, jadi sudah selesai? Ya. Jadi Bapak sekarang akan mengukur. Nah, jadi punya semangat? Semangat. Mana semangatnya? Coba. Semangat. Coba. SMK Negeri 1 Jawa Timur. Bisa. Oke. Nah, adik-adik, tentunya di dalam kehidupan kalian pasti ada orang yang diidolakan. Ya. Benar ya kan? Apa ya? Benar. Nah, saya minta siapa yang bisa menyebutkan siapa yang diidolakan, kemudian mengapa diidolakan dan apa yang perlu diteladani dari idola tersebut. Siapa yang bisa? Ya, silakan langsung ini. Saya mengidolakan Yankees Ya, mengapa anda mengidolakan? karena Yankees selalu bahagia, ceria, dan penyayang. Apa yang perlu diteladani dari yang Rasmini idolakan? Yang harus diteladani karena semuanya yang penyayang dan selalu ceria. Iya, baik. Ya, berikan tangan. Oke, jadi setelah kalian menonton tayangan, Bapak akan menanyakan tentang apa yang kalian lihat, amati dari tayangan tersebut yang berkaitan dengan biografi Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Bapak pendidikan, ya pasti semua tidak asing lagi dengan seorang tokoh pahlawan ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang seorang Ki Hajar Dewantara, yuk simak video berikut. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Santia. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ALS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Sampai kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun beliau tidak menamatkan pendidikannya karena sakit. Di Stovia beliau aktif menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan sempat juga menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Mindar Java, Pemuda dan
Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan selama masa pengasingannya di Belanda. Pada tahun yang sama, beliau juga mendirikan sebuah kantor berita yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia pada bulan September tahun 1919, beliau kemudian bergabung dalam sekolah binaan dari saudaranya sendiri, sehingga beliau kemudian memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Honoris Institute Taman Siswa, atau yang lebih dikenal sebagai Perguruan Nasional Taman Siswa. Kehadiran perguruan taman siswa ini membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan, sehingga dapat sangat membantu rakyat-rakyat kecil untuk mendapatkan pendidikan. Kala itu beliau sudah genap berusia 40 tahun. Pada usia tersebutlah beliau kemudian mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi memakai gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini ditujukan beliau agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya di dalam merintis pendidikan di Indonesia, beliau kemudian diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan kemudian tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ya, semboyan ini yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara, Dinarsa Suntulodo Imadya Manunggalsa Tuturi Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan inilah yang sampai saat ini masih dikenal di dalam pendidikan Indonesia. Bagi beliau, pendidikan di Indonesia dapat berkembang hingga saat ini dan mengangkat derajat Indonesia pada saat itu. Ya, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya, seorang tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, adik-adik, siapa yang bisa memberikan pendapat tentang apa yang diamati tadi seputar dengan tokoh Ki Hajar Dewantara? Ada yang boleh? Silakan, Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab. Karena jasanya dalam bidang pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjuang keras untuk memajukan bidang pendidikan di Indonesia. Iya, hebat. Silakan duduk. Nah, jadi menurut Rasmini yang diamati tadi, Rasmini mendapatkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Siapa yang lain? Ada? Silakan, ada yang lain? Apa yang Anda amati tadi seputar Ki Hajar Dewantara? Ada? Arta, silakan. Apa yang Anda lihat tadi? Coba, silakan Arta. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut pemahaman saya, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Nasional yang memberikan pelajaran pada saat susah dulu. Iya, baik. Tepuk tangan. Jadi yang diamati tadi seputar dengan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara, kita saat ini boleh belajar karena perjuangan seorang tokoh yang bernama siapa? Ki Hajar Dewantara. Dialah yang memperjuangkan pendidikan sehingga pendidikan Indonesia itu maju. Ya, awal mula dari adanya pendidikan, perkembangan pendidikan adalah perjuangan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam kegiatan diskusi, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang teks biografi yang kita pelajari.
Nah, di sini ada kalimat pengantar. Apa yang dimaksud dengan teks biografi? Kemudian bagaimana peristiwa dalam teks biografi? Kemudian apa yang dimaksud keteladanan dalam teks biografi? Yang pertama, tentang pengertian teks biografi. Teks biografi merupakan jenis teks berupa tulisan non-fiksi yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang tentang perjalanan kehidupan, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan, hingga pada keberhasilan yang didapatkan. Itu yang dimaksud dengan teks biografi. Jadi kalau berbicara tentang biografi, itu adalah suatu teks yang berisi tentang perjalanan kehidupan seseorang. Ya, mulai dari ada pendidikannya, ya, ada karirnya juga, kemudian bagaimana dia menghadapi tantangan, itu yang diceritakan dalam teks biografi. Nah, teks biografi ini biasanya ditulis oleh orang lain. Kalau ada kisah kehidupan yang ditulis oleh tokoh itu sendiri, itu namanya autobiografi. Ya, jadi bedakan ya. Kalau biografi itu adalah kisah kehidupan yang ditulis, kisah kehidupan seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi adalah kisah kehidupan dari seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Oke, nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam kegiatan menelaah tentang peristiwa di dalam biografi, kalian akan membaca teks biografi terlebih dahulu. Teks biografi tentang tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, silakan masuk di dalam link yang sudah disiapkan. Caranya adalah Anda tahan kontrol, kemudian klik 2 kali. Akan dibawa ke laman Google. Nah, setelah itu Anda baca, silakan Anda baca, Anda pahami tentang apa yang ada di dalam Google tersebut. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah membaca tentang teks biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Nah, saat ini kalian akan berdiskusi perjalanan pendidikan tokoh. Kalian akan menelaah tentang karir atau pekerjaan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalian juga akan menelaah tentang perjuangan apa yang dilakukan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan teks biografi. Kemudian yang terakhir adalah kalian akan menuliskan tentang apa yang dapat diteladani dari tokoh Ki Hajar Dewantara. Ya. Nah, silakan kalian berdiskusi. Sesudah itu ada kegiatan diskusi selanjutnya, yaitu ada 2 orang tertinggal di kelompok. Kemudian 2 orang akan mengunjungi kelompok lain untuk mencocokkan jawaban dari anggota dari kelompok dengan kelompok lain. Setelah itu kembali ke kelompok dan membuat suatu kesimpulan hasil diskusi. Itu yang akan kita lakukan. Silakan dimulai untuk mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan.
dapat dipelajari dari tokoh Kan ini Asia nih. Tenggara. Kamu cuma kan sendiri. Menurut saya yang dapat diteladani adalah dari segi perjuangan yang mampu membantu rakyat dengan membangun. Adik-adik saat ini setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kalian akan mengunjungi kelompok lain untuk saling atau silakan diperhatikan dulu. Silakan menulis, ada 2 orang yang akan tinggal, kemudian 2 orang mengunjungi kelompok lain untuk menanyakan tentang cara mengerjakan atau jawaban dari hasil diskusi kelompok. Sesudah itu kan kembali ke kelompok masing-masing dan membagikan hasil dari yang ditanyakan di kelompok lain. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mempresentasikan perjalanan pendidik. Sebagai bangsawan Jawa, saya Wanti, saya Ningrat, mengayah pendidikan ELS, Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk masuk School of Reading
Ya, berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 1 tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Arta dulu. Silakan berdiri Arta. Terima kasih atas kesempatannya. Mengapa Ki Hajar Dewantara tidak menyelesaikan sekolah di Taubiah? Ya, silakan duduk. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari atas. Ki Hajar Dewantara tidak menyelesaikan pendidikan karena ia sakit dan masalah politik di mana Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai pemberontak. Ya, baik. Silakan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengapa Ki Hajar Dewantara menggantikan nama dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara? Ya, baik. Jadi mengapa Ki Hajar Dewantara menggantikan namanya? Silakan kelompok 1 dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Kelompok 3. kelompok 3. Ki Hajar Dewantara membawa nama agar lebih dapat bergaul dengan masyarakat. Ya, baik. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengubah namanya karena ingin menghilangkan gelar kebangsawannya, sehingga di dalam dia berkarya dia akan lebih leluasa ketika gelar kebangsawan yang digunakan yang dimiliki itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mengambil kesimpulan pembelajaran. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan. Ki Hajar Dewantara dapat memberikan contoh teladan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Iya, baik, berikan tepuk tangan. Pertanyaannya, ya, silakan. Aslan. Kesempatannya, dalam biografi Ki Hajar Dewantara ada 4 hal. Yang pertama, perjalanan pendidikan, karir, perjuangan, dan teladan. Mantap, berikan tangan. Biografi adalah menceritakan kehidupan seorang guru. Iya, baik, berikan tepuk tangan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita yang pertama, bahwa biografi adalah bercerita tentang kisah kehidupan seorang tokoh. Kemudian di dalam biografi kita boleh pahami ada 4 hal. Yang pertama adalah apa tadi? Perjalanan pendidikan, lalu karir, lalu perjuangan, dan yang terakhir adalah keteladanan. Nah, berdasarkan telaah yang kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang memberikan contoh dan teladan yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu kegiatan kita pada saat ini, dan saat ini Bapak akan membagikan soal. Tadi kita mulai dari pretest. Sekarang ini adalah soal post test. Nah, baik adik-adik, kalau sudah selesai dikerjakan soalnya, kalian akan mengumpulkan. Saya minta Lasmini silakan dikumpulkan hasil pekerjaan teman-teman.
baik. Jadi menurut silakan berdiri dulu dulu ini menyenangkan karena boleh memanfaatkan laptop dan LCD dalam kegiatan pembelajaran. Siapa lagi? Ya silakan. Benar, kami dapat memanfaatkan media seperti internet sebagai sumber belajar. Ya baik, ya berikan tepuk tangan. Jadi dengan memanfaatkan media internet sebagai sumber belajar, berarti kalian lebih cepat memahami tentang materi pembelajaran. Artan, ada yang apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran? Silakan. Berdiri silakan dulu. Apa yang menyenangkan? Semua menyenangkan. Iya, semua menyenangkan. Silakan dulu. Oke, baik adik-adik. Pada saat ini Bapak akan memberikan tugas PR yang akan dikerjakan di rumah dan nanti dikumpulkan pada hari Senin. Ya. Tugasnya adalah kalian mencari apakah tokoh nasional atau orang yang kalian idolakan. Carilah tokoh nasional atau orang yang kalian idolakan seperti artis dan lain sebagainya. Kemudian tuliskan tentang apa yang dapat ditelayani. Carilah biografi tentang orang, tentang tokoh atau seorang yang Anda idolakan, baik itu artis atau siapapun. Kemudian tuliskan apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Kemudian untuk pertemuan berikut kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks biografi. Jadi kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks biografi. Nah, pada saat ini kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran dan kita akan tutup dengan doa. Saya minta satu orang siswa untuk menuntut kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Ya, silakan.